Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23 tidak bisa menjaganya. Kinan melihat Twins Air yang murung, bahkan wajahnya ditekuk. Loh, kok pada sedih? Apa tak suka ya jika Loli bisa sukses? Tanya Kinan saat mereka duduk di ruang keluarga. Suka kok Mom, hanya saja baru kemarin aku sahabatan dengannya. Jawab Riva lesu. Tak apa, doakan saja biar dia bisa sukses. Ucap Kinan lembut. Iya Mom. Jawab Twins Air bersama. Waktu begitu terasa sangat cepat, tak terasa usia kandungan Kinan sudah 4 bulan. Bahkan perutnya sudah terlihat membuncit. Saat ini Pram sedang mengantarkan Twins Air untuk berlibur ke negara P ke rumah nenek dan omnya. Sedangkan Kinan ia sedang bersantai dengan sang mertua di mall. Karena merasa bosan, akhirnya Kinan mengajak mertuanya ke mall, sedangkan Hendra sedang menjemput Pram di bandara. Saat menuju ke food court, Kinan dan Wulan diikuti seseorang di belakangnya. Mom, mau pesan apa sebelum kita belanja? Ucap Kinan menggandeng tangan mertuanya. Samakan saja, nak. Jawab Wulan lembut. Lalu mereka makan terlebih dahulu sebelum belanja. Setelah selesai, Kinan dan Wulan langsung ke toko tas. Mereka akan membeli tas yang keluaran terbaru dengan harga fantastis. Seolah lupa dengan waktu, Kinan dan mertuanya berbelanja lumayan banyak. Mereka belanja hampir 1 jam lebih. Setelah selesai belanja, Kinan mengajak mertuanya untuk pulang, karena hari sudah siang. Saat Kinan akan masuk ke dalam mobil, dari arah belakang ada yang membungkam mulutnya dengan kain. Sedangkan mertuanya sedang memasukkan barang ke dalam bagasi karena mereka pergi tidak dengan sopir. Kinan, teriak Mom Wulan saat melihat menantunya digendong oleh seseorang yang ia yakini adalah penculik. Wulan segera berlari ke arah mobil yang membawa Kinan, tetapi ia telat. Karena mobil tersebut sudah lebih dulu melaju dengan kencang. Lalu Wulan langsung menelpon Pram dan Hendra. Pram, Kinan Pram, ucap Wulan dengan terisak. Ya, Momi akan kirimkan lokasinya, balas Wulan. Lalu ia segera mengirim lokasinya kepada Pram. Tak lama kemudian Pram datang dengan tergesa. Mom, di mana Kinan? Tanya Pram dengan panik. Kinan diculik Pram saat Momi sedang menyimpan belanjaan di bagasi mobil. Momi melihat istrimu dibawa ke arah sana. Tanpa diminta, Hendra langsung menelpon anak buahnya untuk mencari keberadaan Kinan. Lalu Pram menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantar pulang sang Momi. Sedangkan Pram dan Hendra langsung ke markas. Saat ini Kinan sedang duduk di kursi dengan tangan dan kakinya terikat. Terlihat di sana Bella dan anak buahnya sedang duduk santai menunggu Kinan sadar. Aku akan melenyapkan kau dan anak kau hari ini, ucap Bella dengan tersenyum cerah. Tak lama kemudian Kinan membuka matanya dengan perlahan. Kau sudah bangun Nyonya Wicaksono. Ups, bukan lagi, karena kau akan mati saat ini juga, ucap Bella dengan bahagia. Kinan hanya diam setenang mungkin, karena ia tak ingin menunjukkan ketakutannya di hadapan Bella. Kenapa kau yakin sekali Nona Bella? Balas Kinan santai.
Bella langsung berdiri saat melihat reaksi Kinan yang sangat santai. Lalu ia langsung menyambar kerudung Kinan dan membukanya secara kasar. Bella menamparkan Kinan dengan kuat bahkan sampai mengeluarkan darah dari sudut bibirnya. "Kalian, buka talinya," ucap Bella. Kinan hanya diam saja. Sesungguhnya ia juga takut saat melihat Bella dengan wajah penuh kemarahan. Mungkin jika Kinan tidak hamil, ia sudah bisa melawannya. Setelah anak buah Bella membuka tali di tangan dan kaki Kinan, lalu Bella mengambil kayu yang ada di sana. "Ah, aku mohon jangan pukul anakku," ucap Kinan memeluk perutnya. Lalu Kinan memunggungi Bella agar perutnya tidak terkena kayu tersebut. Setelah puas dengan kayu, Bella menyuruh anak buahnya membuka tali pinggangnya. Kemudian Bella langsung mencambuk Kinan dengan brutal. "Bella, aku mohon jangan sakiti anakku, Hiks," ucap Kinan dengan terisak. "Cepat pegangi tangannya," ucap Bella pada anak buahnya. Jangan aku mohon," ucap Kinan saat tangannya dipegang paksa. Bella mencambuk Kinan dengan kuat sampai yang terakhir Bella menendang perut Kinan hingga Kinan mengerang sakit. "Ah, sakit!" teriak Kinan dengan air mata yang sudah banjir di pipinya, bahkan darah segar sudah mengalir di pahanya. Hiks, aku mohon, tolong aku, tolong anakku," ucap Kinan menangis kesakitan. "Sayang," teriak Pram kaget saat melihat tubuh istrinya yang sudah lemah tak berdaya di atas kursi. Dengan refleks anak buah Bella langsung melepaskan tangan Kinan hingga tubuh Kinan terjerembab jatuh ke bawah. "Arg, sakit!" teriak Kinan histeris saat perutnya mengenai lantai. Anak buah Pram langsung menangkap Bella serta anak buahnya. "Lihatlah, anak dan istrimu akan mati, Pram. Aku akan membunuhnya, hahaha," ucap Bella saat dibawa pergi oleh anak buah Pram. Pram langsung menggendong Kinan yang sudah bersimpah dengan darah. "Hen, ayo cepat ke rumah sakit," ucap Pram panik. Tanpa menjawab, Hendra langsung melajukan mobilnya dengan kencang ke rumah sakit terdekat. Pram terus memeluk tubuh Kinan yang sudah tak sadarkan diri. "Aku mohon, bertahanlah sayang," ucap Pram dengan terisak. Pram terus memeluk Kinan dengan air mata yang sudah banjir di pipinya. Tak lama kemudian mereka sampai di depan rumah sakit. Pram menggendong Kinan masuk dengan tergesa-gesa. "Dok, tolong!" teriak Hendra. Lalu seorang perawat membawa brangkar dan menyuruh Pram meletakkan Kinan di sana. Dua orang dokter masuk dengan tergesa untuk menangani nona muda Wicaksono. Pram dan Hendra menunggu di depan ruangan tersebut dengan cemas. Bahkan Pram tak duduk sama sekali, dia hanya mondar-mandir dengan gelisah. "Tuan, saya akan membeli pakaian ganti untuk Anda terlebih dahulu," ucap Hendra hanya dibalas anggukan oleh Pram. Tak lama HP Pram berbunyi dan sang momi yang menelpon. "Halo Mom," ucap Pram dengan serak. "Datanglah ke rumah sakit X, Kinan sedang ditangani," balas Pram terisak. Lalu Pram menghubungi Ardian tentang kondisi Kinan. Ia berpesan agar Twins Air jangan sampai tahu keadaan mominya.
Pram berdiri dengan gelisah. Ia terus berkomat-kamit berdoa agar Kinan dan anaknya selamat. Pintu ruangan Uget terbuka dan keluarlah dokter dengan wajah lelahnya. "Dok, bagaimana keadaan anak dan istri saya?" tanya Pram khawatir. Saat dokter akan menjawab, datanglah Tuan dan Nyonya Wicaksono serta Hendra di belakangnya. "Dok, bagaimana menantu saya?" tanya Wulan dengan panik. "Nona saat ini sudah melewati masa kritisnya. Tetapi maaf, anak yang dikandungnya tidak dapat saya selamatkan karena benturan cukup keras," jawab dokter dengan wajah penuh sesalnya. "Apa dok, tidak selamat?" ucap Pram memastikan. Dokter hanya mengangguk. Pram langsung menonjok dinding di depannya dengan keras. "Ark, bagaimana aku menjelaskan pada Kinan? Bahkan dia sangat antusias menyambut anak ketiga kami," ucap Pram terisak. Wulan langsung memeluk Pram untuk menenangkannya. "Tenanglah nak, jika kau begini siapa yang akan menguatkan Kinan?" ucap Wulan lembut. "Tapi Mom, aku gagal menjaga Kinan dan calon anakku. Hiks. Balas Pram memeluk balik Wulan. "Saya permisi dulu Tuan, Nyonya. Nanti pasien akan dipindahkan," ucap dokter sebelum pergi dari sana. "Terima kasih dok," ucap Robert tersenyum. Lalu Robert mendekati Pram dan menepuk pundaknya pelan. "Kuatlah agar kau bisa menguatkan istrimu nanti," ucap Robert tersenyum lembut. "Tuan muda, gantilah dulu baju Anda sebelum menjenguk Nona di ruangannya," ucap Hendra. Lalu Pram mengambil paper bag yang ada di tangan Hendra dan berlalu ke arah toilet. Sedangkan di markas Bella selalu berteriak histeris ingin keluar dari sana. "Kalian, lepaskan aku karena aku akan menjadi nyonya kalian setelah wanita sialan itu mati," ucap Bella dengan teriak. Para penjaga dan anak buah Pram hanya terkekeh melihat kelakuan Bella yang sangat percaya diri. "Jangan percaya diri Nona, mungkin saat ini malaikat mautmu sedang berjalan ke arah Anda," jawab anak buah Pram dengan terkekeh. "Aku tidak akan mati, nanti Pram akan kesini untuk membebaskan aku," ucap Bella dengan tersenyum. Sontak semua anak buah Pram langsung tertawa saat mendengar ucapan Bella yang sangat menggelikan telinga. Pram, Robert, Wulan dan Hendra sedang menunggu di ruang rawat Kinan. Sedangkan keluarga Kinan akan terbang besok pagi dari negara P. Pram menggenggam tangan Kinan dengan erat, sesekali ia juga menciumnya. Pram bingung bagaimana cara berbicara pada Kinan. "Haus," ucap Kinan lirih. Sontak Pram langsung menatap manik mata Kinan yang sedang mengerjap. "Sayang," ucap Pram dengan bahagia. "Mas, aku haus," balas Kinan. Pram langsung mengambil air di nakas dekatnya lalu membantu Kinan minum. Robert dan Wulan langsung segera menuju ke arah ranjang di mana Kinan terbaring. "Sayang, kau sudah sadar. Syukurlah, maafkan Mom ya," ucap Wulan terisak. "Tidak apa-apa Mom, jangan menangis," balas Kinan lemah. Kinan meraba perutnya yang rata, sontak ia langsung menatap Pram yang menggelengkan kepalanya. "Mas, anak kita selamat kan?" ucap Kinan dengan air mata yang sudah menetes.
Maafkan aku, ini salah aku yang tak bisa menjaga kalian. Balas Pram memeluk Kinan dengan erat. Tidak mas, pasti ini mimpi kan? Ucap Kinan lalu melepaskan pukan Pram dan meraba perutnya kembali. Kinan menangis sesegukan di pelukan Pram saat tahu bahwa anak yang dikandungnya tidak selamat. Hiks, maafkan aku mas, aku tidak bisa menjaganya. Ucap Kinan terisak. Tidak sayang, kita ikhlaskan ya, semoga kita diberi kepercayaan kembali secepatnya. Balas Pram menenangkan. Seorang dokter datang dengan perawat untuk mengecek keadaan Kinan. Maaf tuan, nyonya saya akan periksa dulu dan ada berita buruk untuk kalian. Ucap sang dokter yang mana membuat mereka bingung. Lalu Pram membiarkan dokter wanita tersebut memeriksa istrinya. Pram tak beranjak dari tempatnya karena ia tak ingin jauh-jauh dari Kinan. Setelah selesai memeriksa, dokter langsung menyampaikan berita tersebut. Kondisi Nona Kinan sudah mulai stabil, hanya tinggal bekas pukulan dan cambuk saja yang harus diberi salep. Ucap dokter dengan ramah. Syukurlah dok, lalu berita buruknya apa dok? Tanya Wulan penasaran. Maaf karena benturan yang lumayan keras kemarin mengakibatkan Nona keguguran dan rahim Nona Kinan hampir dirusak. Jadi saya menyarankan untuk Nona agar tidak hamil dulu sekitar 3 tahun sampai rahim Nona membaik. Tetapi jika sudah membaik dan kuat mengandung sebelum waktu 3 tahun itu sudah sangat bagus. Ucap dokter menjelaskan. Bersambung.